Saat ini warga Jakarta tengah mengkaji kira-kira program mana yang layaknya akan mereka tagih nanti janjinya. Karena program-program yang dijanjikan oleh para cagup ini adalah gratis-gratis. Di antaranya seperti ada program nanti LRT, MRT gratis, kemudian coworking space gratis, dekopi gratis, sekolah gratis. Nah, kita simak informasinya untuk Anda. Program gratis paslon mana yang kemudian mampu menarik minat warga Jakarta? Karena ada banyak program gratis yang ditawarkan. Untuk itu kita akan undang semua juru bicara dari para ketiga paslon ini untuk memaparkan kepada Anda pemirsa khususnya warga Jakarta program-program gratis apa saja. Barangkali ada yang belum tersebutkan bisa disebutkan nanti di pagi hari ini. Sudah hadir di studio, kita perkenalkan di sebelah kanan saya ada Bang Ciko Hakim, juru bicara dari Pramono Rano. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi Alvan. Ada juga Mas Juanda selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Mas Juanda. Selamat pagi. Mas Juanda. Melalui sambungan Zoom sudah hadir Bu Siti Fadla Supari, Ketua Tim Pemenangan Darmakun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Selamat pagi. Lalu juga ada Pak Jehansyah Siregar selaku pakar kebijakan publik pada hari ini. Selamat pagi Pak Jehansyah. Selamat pagi. Baik. Kita awali dulu dari yang di studio ya, Bapak Ibu ya. Saya ingin ke Mas Juanda. Kalau saya catat, RK Suswono memberikan program gratis ini untuk coworking space gratis, lalu ada sekolah gratis ya kalau tidak salah. Betul. Rumah vertikal gratis nggak ada? Oh belum, enggak. Silakan. Hunian terjangkau. Oh, hunian terjangkau. Tetap bayar tapi ya? Harganya ya terjangkau ya. Jadi program gratisnya hanya 2 ini atau ada program lain? Ada. Jadi program gratis kita yang pertama tentu kan prinsipnya begini, pemerintah tuh harus hadir mengatasi masalah masyarakat. Berdasarkan survei masalah masyarakat hari ini kan masalah ekonomi Mas, daya beli. Nah untuk gimana cara kita membantu peningkatan daya beli dan ekonomi ini selain meningkatkan pendapatan tentu mengurangi biaya. Nah biaya mendasar seperti transportasi, pendidikan itu wajib harus dihadirkan. Nah kami akan pertama melanjutkan semua bantuan-bantuan yang ada 6 kartu Mas. Ada KJP Plus, KJMU mahasiswa, kartu lansia, kartu anak, kartu pekerja, itu akan kami lanjutkan. Tetap ada. Ya, program Pak Anies, Pak Ahok. Tapi kita tambahkan, ada kartu anak yatim, ada juga kartu untuk pengelola rumah ibadah ya, itu yang kita tambahkan. Juga sekolah gratis itu jadi program unggulan juga, karena apa? Karena memang sebetulnya sudah terjadi MOU dari DPRD kan, dengan Disdik bahwa memang ke depan sekolah akan dibuat gratis untuk negeri dan swasta tertentu, swasta yang bukan golongan elit lah. Untuk swasta yang menengah bawah itu kita akan gratiskan karena itu memang kewajiban negara untuk
memberikan fasilitas sekolah Dan gratis. anggaran ada gitu ya? Anggaran tentu sudah dihitung karena sudah terjadi kesepakatan kan antara Dewan dengan Disdik. Artinya Baik. bukan murni dari RK Suswono kalau memang sudah ada sebelumnya untuk program gratis Dilanjutin ya? Betul. Sebenarnya ini sudah terjadi kesepakatan, kita komit untuk melanjutkan. Baik, kalau dari Bang Ciko kan ini hampir mirip juga sekolah gratis, kemudian juga transportasi ya. Betul. LRT, MRT juga akan digratiskan karena aglomerasi ya, sehingga Untuk bisa 15 kerja golongan. ya untuk 15 golongan. Bahkan lebih. Jadi pada prinsipnya gini, tadi sudah disampaikan ya, hal-hal yang sifatnya mendasar, yang menjadi hak azasi sesungguhnya bagi masyarakat, bagi warga, itu kita akan upayakan untuk bisa menggratiskan. Dan ini bukan suatu hal yang luar biasa, terjadi juga di semua negara. Kalau kita bicara soal transportasi gratis, lalu ada pertanyaan anggarannya dari mana, ya harus diadakan, harus ada political will untuk itu. Karena di seluruh belahan dunia manapun, namanya transportasi itu selalu disubsidi oleh negara. Kalau kita bicara negara yang semaju Singapura misalnya kan balik modalnya MRT-nya juga sekian puluh tahun, yang dimulai tahun 70-an bahkan baru tahun 90-an balik modal, mereka bangun lagi balik modal masih puluhan tahun ke depan dan lain-lain. Nah, ini memang sebuah keniscayaan yang harus terjadi, yang selama ini saya rasa juga dijanjikan oleh para paslon gubernur sebelum-sebelumnya ya kan, namun belum bisa terrealisasi. Banyak hal yang memang sudah dicanangkan oleh gubernur-gubernur terdahulu yang baik, tentunya mereka mungkin terbatas karena masa jabatan, dan kemudian ada juga satu penyakit yang beredar nggak mau diterusin sama gubernur yang setelahnya. Nah, ini kita akan hilangkan itu. Jadi semua yang baik akan kita lakukan. Pendidikan gratis misalnya, tadi sudah disampaikan 12 tahun itu kan wajib belajar sekarang. Namanya wajib ya harus digratisin dong, ya kan, nggak bisa lo mewajibkan kemudian orang yang nggak punya uang tapi terus dia nggak sekolah terus apa mau dikasih sanksi gitu kan, nggak bisa begitu. Ini suatu hal yang memang harus dilakukan, tidak bisa tidak. Tapi lebih banyak yang akan muncul dari paslon kami, dan apabila Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah pelatihan-pelatihan gratis, daripada hanya memberikan ikan misalnya kan, kita memberikan pancingnya gratis. Nah, ini yang kita lakukan. Targetnya lebih banyak ke generasi Z, generasi milenial, dan kaum perempuan. Karena memang inilah kaum-kaum yang memang kita ingin giatkan untuk masuk ke dalam dunia kerja. Dan kaum perempuan ini kan sebenarnya banyak bebannya ya, beban rumah tangganya, tapi kan kembali lagi sebenarnya mereka punya banyak waktu juga untuk bisa bekerja dari rumah, dari UMKM dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita lakukan di daerah-daerah melalui pelatihan-pelatihan di balai rakyat yang akan dikembalikan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Untuk di setiap kelurahan ada balai rakyat, menggiatkan lagi RPTRA, GOR-GOR dan lain-lain untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan itu. Tapi ada satu hal yang paling penting yang gratis masyarakat bisa dapatkan dari paslon kami adalah masyarakat bisa dapat gubernur dan calon gubernur terkeren yang belum pernah didapatkan selama ini secara gratis, asal datang ke TPS dan memilih nomor 3 ya gitu. Bu Siti mungkin nggak mau kalah nih kan dari Darmakun juga kan ada program-program gratis, ada internet gratis yang paling nempel lah sejauh ini ya, internet gratis 1 sampai PS untuk tiap warga. Lalu kemudian masuk JIS gratis, katanya masuk ke Taman Ismail Marzuki gratis. Ada program apa lagi? Bu Siti silakan. Ya, yang paling genuine dari paslon Darmakun adalah memberikan akses internet gratis 100 Mbps pada tiap kakak. Dan ini istimewanya hampir tidak mengeluarkan dana besar. Jadi siapa namanya Kunwardana maupun Darmakun sudah mengapproach pengusaha-pengusaha swasta atau asosiasi pengusaha jasa internet Indonesia. Ya kira-kira itu terdiri dari 60 operator. Nah, itu mereka kerjasama dengan Pemda. Jadi mereka akan menanam kabel optik namanya, kabel optik. Nah, itu kan dia harus menyewa ke Pemda, dan Pemda kemudian tukeran gitu sehingga harus memberikan 100 Mbps pada tiap kakak. Karena frekuensi itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat untuk membangun global city. Kalau global city dibangun tetapi masyarakat masih banyak yang tidak terakses dengan internet atau tidak punya wifi, baik itu
itu akan sangat tidak cocok. Nah, dengan akses internet 100 Mbps tersebut, ini akan menjadi suatu dasar, misalkan akan membantu orang-orang yang sedang belajar, di mana tadi kan pendidikannya gratis sampai SMA dan swasta, itu adalah program dari yang dahulu, dan kemudian kita juga gratis, kita juga beasiswa untuk mahasiswa menjadi sarjana, sehingga satu kakak itu at least ada satu sarjana. Nah, ini mereka juga sangat membutuhkan frekuensi atau wifi di rumah-rumah mereka, tapi cuma 100 Mbps. Tentu saja yang menginginkan lebih dari 100 Mbps, ya kalau mereka kuat bayar ya mereka menambah sendiri. Tapi 100 Mbps itu adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi Gen Z, bagi wanita-wanita, ibu-ibu, nenek-nenek. Mereka bisa berusaha dari rumah dengan wifi tersebut. Akan terbentuk suatu ekonomi digital. Kemudian anak-anak bisa belajar. Kita sudah tangkap, Bu. Intinya, Bu. Pulsa itu bayangin saja kalau satu kakak satu hari 100.000 atau 50.000. Anaknya 2 atau 3. Nah, kita bisa ngirit pengeluaran mereka. Nanti kita bergantian ya, Bu, ya. Jadi income. Baik, kita sudah tangkap maksudnya bagaimana kemudian integrasi ini sangat penting begitu ya bagi Dharmakun. Nah, nanti kita akan juga tanyakan Pak Jehansa, ini ada program-program gratis dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nanti saya minta pendapatnya juga, apa yang kemudian menjadi perhatian mengenai hal ini. Usai jeda, kami kembali saat lagi.